Halo semua, welcome back di MyTech Audio. Kembali bersama dengan saya, Ivan. Kalau kita amatin teman-teman, di pasar TWS harga 700 ribuan sampai 1 juta rupiah di Indonesia saat ini seringkali dianggap sebagai segmen pasar di mana TWS dengan predikat best value, mid-range atau flagship killer berada. Karena di range harga ini, banyak TWS yang memiliki fitur melimpah, layaknya TWS tipe mid-range atau bahkan seri flagship, harga jutaan, dijual di harga jauh lebih murah, bahkan nggak sampai separuh dari TWS mid-range atau flagship tersebut. Sebelumnya sudah pernah saya bahas TWS seperti Anker Liberty 4NC, Anker Space A40, Irfan Free Pro 3, dan lain-lain yang merupakan TWS best value di range harga sekitar 900.000 sampai 1 juta rupiah. Nah, untuk harga 700 ribuan saat ini, salah satunya Anker mengisi segmen pasar ini dengan salah satu TWS terbaru mereka, Anker Soundcore P40i, yang by the way udah bisa kalian dapetin di berbagai Anker Soundcore official store di berbagai online marketplace, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Dan khusus untuk pembelian TWS ini di official store-nya Anker di Shopee, Anker juga menitipkan info untuk saya sampaikan ke kalian kalau ada kode promo untuk potongan harga ekstra dari TWS satu ini. Saya cantumin di layar ya. Tapi disclaimer dulu teman-teman, kalau TWS ini sudah saya pakai selama kurang lebih 1 minggu terakhir, dan ini merupakan unit yang dipinjamkan oleh Anker Indonesia untuk saya pakai selama proses review, dan akan saya kembalikan ke Anker setelah review selesai. Seandainya bisa jadi hak milik ya. Oke, kalau kita lihat isi box pembeliannya, masih standar packaging Anker. Di dalamnya ada buku panduan singkat, ear-tip silikon dengan 4 macam ukuran, di luar yang terpasang di TWS-nya. Berarti total ada 5 macam ukuran ear-tip silikon yang dibawain di sini. Dan ada kabel charging USB-C ke USB-A non-braided, serta tentu charging case-nya yang berisi TWS Anker Soundcore P40i. Dan kalau kalian perhatiin, ada tulisan phone stand di dalam charging case-nya ini. Karena memang bisa ditarik keluar dan dijadikan stand smartphone kita. Terutama buat orang-orang yang HP-nya nggak dilengkapi dengan case yang ada stand-nya gitu. Seperti ini, stand seperti ini bakal sangat membantu. Dan saya harap TWS lain juga meniru fitur ini. Fitur yang kelihatannya remeh-temeh, tapi ini sangat berguna banget. Untuk material yang dipilih oleh Anker untuk charging case-nya di sini, masih polikarbonat dengan lapisan silikon ekstra di bagian alas dan juga bagian dalam penutup case. Silikon di area dasar bakal berguna untuk kasih grip secara lebih, mengingat charging case TWS ini bakal dipakai sebagai sandaran HP. Polikarbonat alias plastik yang digunain di sini nggak kelihatan murahan sama sekali. Di sini kebetulan saya dipinjemin yang warna hitam, tapi buat kalian yang lebih suka warna putih, ungu, biru, tenang, Anker juga menyediakan. Bisa kalian cek di online store. Di bagian belakang ada port USB-C untuk nge-charge dan ada tombol factory reset. Sedangkan di bagian bibir case ada LED untuk indikator charging case. Lalu untuk nge-charge-nya, selain via port USB-C, charging case P40i ini juga sudah mendukung wireless charging. Nice ya, untuk harga di bawah 1 juta. Menilik ke TWS-nya di sini, Anker P40i punya bentuk stem dengan sekujur bodi dilapisin oleh plastik juga. Untungnya, ada sedikit tekstur di bagian samping dari stemnya di sini yang ngebikin TWS ini nggak gampang terasa licin ketika dipegang. Ada logo Soundcore di bagian punggung stem, 2 titik untuk charging, dan indikator left atau right di tengah-tengahnya. Dan dengan berat sekitar 5 gram, TWS ini masih cukup ringan dan nyaman dipakai di telinga saya. Fit tentu sangat subjektif teman-teman, tapi di sini, di telinga saya paling nggak, fitting TWS ini sangat nyaman, bisa saya pakai dengan oke secara daily atau bahkan ketika olahraga. Nggak perlu khawatir kalau kena air atau keringat karena P40i sudah IPX5 alias tahan aliran jet spray tekanan rendah. Di punggung stem TWS ini ada sensor sentuh yang cukup responsif, dan by default sensor sentuhnya di sini hanya bisa dipakai untuk berpindah antara mode ANC dan transparency mode. Karena mekanisme untuk tap 1 kali, 2 kali, 3 kali harus di custom dulu di aplikasinya di awal-awal pemakaian. Dan begitu selesai diatur, mekanisme tap sensornya lengkap banget. Untuk bahas fitur-fitur dari TWS 1 ini, kita langsung aja masuk ke app Soundcore. Dan untuk setup awalnya, karena Bluetooth 5.3 di TWS ini sudah mendukung Google Fast Pair, maka HP Android kita bisa langsung mendetek TWS ini, sekalipun Bluetooth di HP belum kita hidupin.
Proses pairing dan setup super cepat ya, nggak ada masalah di sini. Begitu masuk di aplikasinya, langsung kelihatan gambar TWS dan indikator level baterai TWS maupun charging case. Lalu ada pilihan ambient sound, mau mode noise cancellation alias ANC, atau normal, atau mode transparency. Ada beberapa opsi mode ANC yang disediakan. Pertama, ada opsi ANC tipe adaptive yang bisa menyesuaikan level kekuatan ANC dengan kondisi sekitar, mulai ANC level weak sampai strong. Sebagai contoh, ketika saya berada di ruangan yang sunyi, adaptive ANC akan menampilkan profil ANC tipe weak. ANC-nya nggak akan begitu kedap. Tapi begitu saya mulai ketuk-ketuk kursi atau meja, ANC-nya akan langsung berpindah ke moderate. Dan ini berlangsung secara cukup instan. Kalau kalian nggak mau adaptif, ada setting level ANC secara manual sesuai selera kita. Yang saya pribadi selalu atur di level 5 alias paling kedap. Karena ANC level 5 sekalipun di TWS ini, saya rasa nggak akan memberikan tekanan udara yang sampai membuat rasa tidak nyaman di telinga. Khusus di ANC level 5, juga ada opsi untuk ANC-nya menyesuaikan dengan fitting telinga kalian. Kalau di saya sih, karena fitting TWS ini udah cukup oke di telinga saya, opsi ini nggak berasa efeknya. Lalu, ada multi-scene ANC yang bisa kalian pilih sesuai dengan kondisi sekitar. Di antara tiga ini, ANC di mode transport yang paling berasa kedap, mirip-mirip sama level 5 di mode manual, teman-teman. Lalu ada fitur wind noise reduction, yang kalau diaktifin, bakal ngebuat TWS ini mendeteksi adanya angin, dan apabila anginnya sudah mulai cukup kencang dan mengganggu kinerja mikrofon yang ada di TWS ini, sampai kerasa kerusuk-gusuk gitu, maka fitur ini akan mengurangi kepekaan mikrofon di TWS ini, supaya noise angin tadi nggak masuk ke TWS ini. Tapi di satu sisi otomatis kekedapan ANC-nya bakal berkurang. Dia bakal beralih dari active noise cancellation menjadi lebih ke arah passive noise isolation aja. Dan di pemakaian saya, fitur wind noise reduction di TWS ini cukup reaktif, cukup cepat. Begitu ada angin, paling cuma butuh waktu sekitar 2 detik paling lama, dan algoritma dari wind noise reduction-nya bakal langsung bekerja. Nice. Untuk kekuatan ANC maksimal dari Anker P40i ini, yakni di mode manual level 5, saya rasa sangat baik untuk harga 700 ribuan. Memang ANC di TWS ini belum sekedap ANC di Anker Liberty 4NC yang harganya memang lebih mahal. Tapi untuk meredam katakanlah frekuensi bawah dari rumbling suara mesin, di TWS ini bisa diredam secara hampir total. Sedangkan untuk menghandle noise suara orang-orang ngobrol, TWS ini juga saya rasa lebih oke daripada ANC di Anker Live.3i. Bisa cukup memuffle frekuensi mid-range, meski bukan yang terbaik untuk harganya. Kenapa kalau kalian tanya? Karena kalau kalian cari ANC maksimal di harga 700 ribuan, P40i ini sayangnya harus bersaing dengan kakaknya yang sudah berusia hampir 2 tahun tapi sudah turun harga, yakni Anker Space A40. TWS of the Year Mytek Audio tahun 2022 ini yang udah turun harga dari harga 1 jutaan awalnya dulu menjadi sekarang tersisa 699 ribuan aja kalau kalian cek, kalau masih ada ya, di Anker Official Store. Paling nggak per Mei 2024 ini teman-teman. Berkat passive noise isolation yang juga lebih baik, ANC di Space A40 overall berasa agak lebih kedap, terutama untuk mengurangi noise frekuensi mid-range dibandingkan Anker P40i. Memang secara kelas saya rasa ANC di Space A40 ini sudah hampir mendekati Anker Liberty 4NC. Agak disayangkan, P40i di sini harus saling sikut dengan saudaranya sendiri yang lebih tua. Lalu saya juga merasa mode ANC di Anker P40i agak merubah karakter audio dari TWS ini bila dibandingkan dengan mode normalnya teman-teman. Di mode ANC saya ngerasa sub-bass-nya jadi lebih melimpah, lebih diboost lagi, sehingga overall bass-nya lebih rumbling dan lebih bassy di mode ANC dibandingkan di mode normal. Tapi untungnya perubahan karakter audio ini saya nyadar terjadi hanya untuk mode ANC aja. Mode transparency mode kurang lebih mirip-mirip dengan mode normal untuk audionya. Sedangkan di mode transparency, untuk mendengarkan suara sekitar kita, disediakan opsi untuk mode fully transparent atau mode vokal, alias fokus ke suara orang-orang aja. Kalau saya sih lebih suka fully transparent ya, biar lebih utuh gitu dengerin sekitar kita. Untuk transparency mode-nya di sini saya rasa cukup terdengar natural, gak ada suara hiss yang biasa dijumpain di transparency mode TWS budget. Udah gak ada hiss dan volumenya juga lumayan mendekati real life, aktual
visual dibandingin ketika saya mendengarkan menggunakan langsung telinga saya. Kalau dikritisin di sini cuma sedikit lebih pelan dari aktual volume, tapi sedikit banget aja teman-teman. Dan masih sangat nyaman untuk saya pakai untuk sekedar ngobrol, having conversation dengan orang-orang di sekitar saya. Overall udah oke banget lah transparansinya untuk harga di bawah 1 juta rupiah. Mirip seperti transparency mode di Anker Space A40 dan lebih natural daripada transparency mode di Earphone Free Pro 3. Berikutnya, ada sound effects yang bisa kasih berbagai macam opsi EQ, mulai dari Hear ID, berbagai macam EQ preset, dan custom multiband EQ. Untuk fitur Hear ID di sini, sama seperti di produk-produk Anker lainnya, bakal cari tahu kepekaan pendengaran kita di berbagai frekuensi, dan akan ngebikin grafik EQ yang menyesuaikan dengan hasil tes kepekaan telinga kita tadi. Region frekuensi yang sekiranya kita kurang peka bakal di-boost secara lebih nantinya. Dan hasil dari tes Hear ID saya kurang lebih seperti ini. Bassnya masih terlalu besar buat saya pribadi. Audionya masih terlalu V-shape. Jadi saya putusin untuk garap custom EQ saya sendiri aja, biar jadi lebih balance. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Lalu di sini juga ada mode Immersive Experience yang terbagi ke mode gaming dan mode movie. Untuk mode gaming di atas kertas berfungsi untuk mengurangi latency tentunya. Dan ketika saya pakai buat tes touch delay di aplikasi Gunshot, ya lumayan kok mengurangi delay dibandingkan tanpa gaming mode. Nah, tapi ada yang aneh teman-teman. Ketika saya coba buat nonton berbagai video di YouTube, di mode gaming, saya justru sering ngalamin ketidaksinkronan antara video dan audio. Dimana audio terdengar lebih dulu di TWS ini, baru kemudian videonya mengikuti, sepersekian detik setelahnya. Namun ketika gaming mode off, justru latency ketika saya nonton video atau ketidaksinkronan tadi lenyap. Ini lebih baik teman-teman. Kesimpulan saya, kalau kalian cuma pakai buat nonton movie atau video di YouTube, Netflix, gak usah aktifin gaming mode. Tapi kalau kalian pakai buat ngegame yang membutuhkan kualitas touch delay yang minim, barulah kalian aktifin gaming mode di TWS ini. Sedangkan untuk mode movie, ngebikin persepsi soundstage dan imaging di audio berasa jadi lebih luas dan lebih rapi. Tapi di sini dengan mengorbankan timbre, berasa reverb gitu. Kalau saya secara tonalnya kurang begitu enjoy ya. Tapi buat yang mengapresiasi soundstage dan imaging, saya rasa ini patut dicoba mode movie-nya. Tapi tentu di sini jangan expect soundstage seluas atau semegah yang bisa kalian dapetin katakanlah di mode 3D movie di Anker Liberty 4 versi flagshipnya. Di sini nggak sampai semegah atau seluas itu. Lalu, seperti yang ada di Liberty 4 NC, ada fitur Save Volume. Sesuatu yang saya rasa cukup berguna untuk tahu apakah level volume yang kita pakai buat dengerin audio sudah aman atau belum. Berikutnya, di pengaturan kita bisa cek feed test untuk memastikan feed kita sudah pas atau belum. Lalu ada pengaturan untuk prompt tone. Kalau kalian terganggu dengan suara prompt tone ya di TWS ini, bisa aja di off-in. Tapi saran saya guys, tetap on-kan aja karena cukup membantu. Lalu berikutnya ada juga fitur dual connection untuk mengkoneksikan TWS ini ke dua perangkat di saat bersamaan. Dan di sini kualitas dual connection alias multi-point-nya I have to say sudah improve dari TWS Anker lain yang punya fitur multi-point connection sebelumnya yang pernah saya coba. Karena waktu saya pindah play media di perangkat kedua, media di perangkat satu otomatis akan terpause. Begitupun sebaliknya. Kalau di TWS Anker lain yang support fitur multi-point connection selama ini yang pernah saya coba, saya harus pause dulu media di perangkat pertama, baru saya bisa play media di perangkat kedua. Meskipun untuk fitur multi
poin di P40i ini, saya nyadar kadang ketika berpindah ngeplay dari YouTube di perangkat pertama ke Spotify di perangkat kedua, untuk pindahnya bisa membutuhkan waktu sampai sekitar 2 detik. Tapi selain antar dua platform tersebut, saya rasa aman-aman aja. Hampir instan pindah koneksinya di sini. Dan overall ini dual connection dengan quality terbaik di antara TWS Anchor yang pernah saya coba sampai saat ini. Bahkan lebih oke daripada yang di Liberty 4NC menurut saya. Berikutnya ada fitur auto power off. Bisa kita atur nih berapa menit setelah TWS ini nggak terkoneksi ke perangkat manapun, TWS ini akan power off. Lalu ada fitur find device. Kalau TWS kalian misalkan terjatuh atau hilang, terselip, selama masih terkoneksi ke HP ini, kita bisa bunyiin TWS-nya mau yang kiri atau yang kanan, dan TWS ini bakal ngehasilin suara yang cukup kencang guys. Lalu kita juga bisa tambahin widget di home screen untuk atur mode transparansi dan mode gaming secara cepat. Cukup oke lah tampilannya di sini, meskipun agak makan space. Berikutnya kita bisa juga update firmware. Sejauh pemakaian saya, unit P40i saya sudah mengalami 2 kali update firmware. Yang pertama untuk fix bugs, dan yang kedua untuk improve call quality katanya. Nah, untuk kodeknya di sini, Soundcore P40i disupport oleh kodek SBC dan AAC. Sayangnya baru 2 itu aja, belum ada kodek kualitas lebih tinggi seperti aptX, aptX Adaptive, atau LDAC. Dan dengan konfigurasi kodek SBC dan AAC tentu bakal sedikit lebih menguntungkan pengguna iOS atau Apple product, karena setahu saya sampai saat ini kompresi AAC di iPhone atau di produk-produk Apple agak lebih refine daripada di HP Android atau OS lainnya. Lalu sekarang dengan berbagai fitur yang dimiliki, gimana dengan ketahanan baterainya? Di sini saya rasa Anchor P40i diklaim bisa kasih playtime music selama 12 jam per TWS. Dan charging case-nya bisa kasih ekstra pengisian hingga 4 kali full recharge. Total battery life 60 jam dengan charging case. Tapi di sini saya nggak tahu, klaim 12 jam pemutaran musiknya ini dilakukan dengan kondisi ANC on atau off dan di volume berapa persen. Maka ya udah, saya tes sendiri aja seperti biasa. Di volume 50-60% pemutaran musik dengan ANC on, unit Anchor P40i saya bisa bertahan mainin musik selama kurang lebih 9 jam 58 menit. Dan ini hasil tes baterai yang oke banget menurut saya. Kenapa? Karena volume 50% di TWS ini udah lebih kenceng daripada sebagian besar TWS lain di volume yang sama. Misal dibandingin Earphone Free Pro 3 atau Anchor Space A40. Kalau gitu sekarang teman-teman, sebelum kita lanjut ke bagian yang seru yakni audio, kita dengerin dulu call sample, call test berikut ini. Kita tes kemampuan call dari mikrofon yang ada di TWS ini. Yuk. Oke teman-teman, cek 1 2 3, cek 1 2 3. Saat ini saya berada di balkon suatu restoran cukup ramai, tempat saya biasa melakukan call test untuk TWS. Dan hari ini TWS yang kita tes kemampuan call-nya adalah Anchor Soundcore P40i. TWS, salah satu TWS terbaru dari Anchor teman-teman. Saat ini saya berada di kondisi yang cukup ramai ya. Ada banyak orang ngobrol di sebelah kiri saya, dan ada banyak mobil lalu lalang di sebelah kanan saya. Karena di sebelah kanan saya ini ada jalan raya cukup ramai dan lebar teman-teman. Dan saat ini kondisi juga cukup berangin, jadi ini suasana yang cukup oke, cukup pas untuk mengetes kemampuan call dari suatu TWS. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Gimana menurut kalian call quality dari Anchor Soundcore P40i ini? Kita coba bandingkan ya dengan saudara dari P40i ini yang sudah 2 tahun berada di pasaran Indonesia. Yuk. Dan sekarang saya sudah berpindah menggunakan TWS Anchor Soundcore Space A40. TWS yang bentuknya tipe kacang ya, dia bukan tipe stem, tapi berada di kisaran harga yang sama saat ini dengan Anchor Soundcore P40i, bahkan agak lebih murah. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Gimana menurut kalian call quality dari Anchor Soundcore P40i tadi kalau dibandingin sama Anchor Space A40 ini yang lebih tua? Sekarang kita kembali ke video review. Yuk. Oke teman-teman, mari kita bahas soal audio. Anchor Soundcore P40i ini dilengkapi sama single dynamic driver berukuran 11 mm. Cukup gede. Sebagai perbandingan nih, ukuran dynamic driver di Anchor R50i dan Space A40 sebesar 50 mm aja. Pertama, untuk volume atau raw power dari Anchor P40i ini, saya rasa
P40i bisa kasih volume yang cukup kencang. Di pemakaian saya untuk Apple Music, saya bisa pakai di volume 50% aja itu udah cukup. Dan lagi, TWS ini untuk persen volume yang sama, secara loudness-nya lebih kencang daripada Anker Space A40. Misal nih, untuk P40i di Apple Music saya biasa pakai di volume 50%, untuk Space A40 saya butuh volume sampai 70%. Nah, berikutnya untuk karakter audio, Anker P40i by default punya karakter audio cenderung V-shape dengan heavy bass boost, terutama mid bass dan sub bass-nya. Ini saya rasa udah bass head approved. Khas kebanyakan TWS Anker di range harga di bawah 1 juta. Cukup ngingetin saya sama karakter audionya Anker P2 Mini yang pernah saya review dulu. Dengan karakter V-shape dengan heavy bass seperti ini, kita bisa expect karakter vokal yang relatif lebih mundur daripada bass dan treble-nya. Karakter vokal di TWS ini cenderung mengutamakan clarity. Agak kurang body untuk selera saya, karena di sini upper mid dan juga karena pengaruh treble-nya yang lebih di boost daripada region lower mid range-nya. Kayak agak kering-kering gitu vokalnya. Suara vokal bakal terdengar cukup detail, tapi nggak sampai terdengar agresif untungnya. Nggak sampai fatiguing menurut standar toleransi telinga saya. Terutama ini karena posisi vokalnya memang agak mundur. Nah, untuk treble-nya ini yang saya rasa masih hit or miss. Treble-nya di sini cenderung nge-boost lower treble dan juga upper treble. Ketika saya sweep menggunakan frekuensi generator, P40i ini cukup nge-boost treble di region sekitar 5000 sampai 7500 Hz dan 10500 sampai dekat 12000 Hz. Di satu sisi, saya merasa treble-nya punya attack yang cukup berasa. Jadi first hit dari treble-nya ini berasa, tapi tanpa berasa sibilan sampai yang terlalu tajam gitu. Tapi ini menurut toleransi telinga saya, teman-teman. Dan lagi, toleransi telinga tiap orang terhadap region sibilan ini bisa berbeda-beda, bervariasi. Buat saya ini masih belum sampai yang sibilan, tapi di beberapa track saya nyadar ini mungkin udah diambang gitu ya. Treble-nya punya tekstur yang agak kering. Kesan shimmery atau brilliance-nya ini dapat banget. Meski secara refinement, treble-nya bukan yang istimewa banget untuk ukuran TWS 700 ribuan. Terutama juga saya ngerasa seperti ada kesan kompresi AAC, artifact khas kompresi AAC gitu, terutama di HP Android yang berasa agak mengganggu di region treble-nya. Sehingga suara snare atau suara simbal gitu ya, terdengar sedikit agak plastiki ketika saya dengerin di beberapa track. Dan dari perspektif teknikalitas, Anker P40i punya soundstage yang cenderung nggak sempit tapi nggak lega juga. Lebih karena tertolong oleh posisi vokal yang mundur, yang bisa kasih ilusi ruang lebih di soundstage-nya di sini. Lalu solusi untuk kalian-kalian yang ingin mendapatkan timbre vokal yang organik, yang lebih akurat, lebih natural, bisa dengan meningkatkan lower mid-range via custom multiband EQ di aplikasinya. Kalau saya lebih suka seperti ini, teman-teman, untuk presentasi timbre audio yang lebih natural dibandingkan mode defaultnya. Tapi fun-nya masih dapat kok di sini. Sementara untuk EQ preset favorit saya, yang EQ piano, teman-teman. Karena ngebikin vokal jadi lebih punya presence dan sound imaging yang lebih rapi dibandingkan di mode soundcore signature. Overall, teman-teman, sebagai sebuah TWS 700 ribuan, saya rasa Anker P40i ini sudah sangat kompeten di kelasnya. Contoh multipointnya di sini udah improve dari TWS Anker yang pernah saya coba selama ini di range harga berapapun. Ada wireless charging, lalu tuningan audionya by default juga V-shape, fun, khas Anker dengan opsi berbagai EQ preset dan multiband EQ. Lalu ANC dan transparency mode-nya pun juga sudah proper untuk harga 700 ribuan. Nah, tapi ini hal yang saya rasa bisa berpotensi menjadi salah satu pengganjal ya untuk Anker P40i ini di range harganya, yakni keberadaan sang kakaknya yang lebih tua, Anker Space A40, yang sekarang sudah dijual sama Anker di harga Rp699.000. Meski kualitas multipointnya di sini belum semodern, secanggih multipoint di Soundcore P40i, tapi di sisi lain, Anker Space A40 bisa menawarkan codec kualitas tinggi, LDAC, dan cocok buat orang-orang yang suka tuningan audio lebih netral by default, ataupun mereka yang kurang suka TWS bentuk tangkai seperti Anker P40i ini. Tapi teman-teman, kalau nggak dilihat dari perspektif sebagai kompetitor satu sama lain, apalagi karena dua TWS ini berada atau berasal dari brand yang sama ya, kita bisa lihat
Keduanya sebagai saudara yang saling melengkapi di lini TWS harga 700 ribuan dari Anker. Anker P40i bisa menjadi opsi untuk orang-orang yang mau audio lebih fun dari Anker Space A40. Dan juga dengan kelengkapan fitur yang hampir sama. Oke, kalau gitu dulu aja teman-teman untuk video kali ini. Anker P40i still gets my recommendation overall untuk harganya. Oke, that's it saya rasa. Thank you udah nonton video ini. Dan kita bertemu di video berikutnya. See you. Bye guys.